Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu ala wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Fajar Ahmad Fauzan dari Perbankan Syariah D semester 4 dengan nomor NIM 2008203139 ingin mempresentasikan tentang pengaruh fintech pada pasar negara berkembang serta dampak sosial keuangan. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengaruh fintech pada pasar negara berkembang. Di sini pemanfaatan teknologi pada era modern ini dapat memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan usaha dengan akses yang cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi dinamika perkembangan bisnis ini adalah fintech atau financial teknologi, dan fintech juga dapat membantu pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi, meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Dan juga di pasar negara-negara berkembang, penyelenggara fintech atau financial teknologi melaporkan pertumbuhan rata-rata dalam jumlah dan volume transaksi masing-masing sebesar 15% dan 12%, dan angka itu lebih besar daripada 11% dan 10% untuk penyelenggara fintech dari negara-negara maju. Perusahaan dari negara-negara berkembang juga cenderung melaporkan kebutuhan mendesak akan dukungan regulasi daripada perusahaan dari negara maju. Hampir setengah dari perusahaan dari negara berkembang melaporkan sangat membutuhkan otorisasi atau lisensi yang lebih cepat untuk aktivitas baru. Kemudian yang kedua, dampak sosial teknologi keuangan. Yang pertama ada menjangkau pelosok desa, di mana di sini maksudnya adalah keberadaan fintech ini sangat membuktikan bisa membuka akses keuangan di pelosok desa. Hal ini juga terlihat dari pencapaian perusahaan yang bernama Amarta selama ini. Setelah bertransformasi menjadi fintech P2P Lending pada 2016, Amarta berhasil memberikan pendanaan kepada pelaku usaha mikro lebih banyak lagi. Dari yang tadinya cuma memberi bantuan 7.000 kepada pelaku usaha, pada 2016, kini perusahaan Amarta berhasil menyalurkan pendanaan kepada lebih dari 290.000 pelaku usaha mikro pada akhir Agustus 2019. Yang kedua, ini ada cepat dan mudah. Cepat dan mudah di sini yaitu karena dengan penggunaan teknologi keuangan, para pendana dan peminjam dapat secara terhubung dalam hitungan kurang dari 1 menit. Saluran dana dari pendana juga kepada peminjam lebih cepat terlaksana. Yang ketiga ada efisien, di mana penggunaan fintech juga membuat proses pekerjaan lebih efisien dan tertera pasalnya, dan segala dokumen yang ada pun dilakukan dengan digital. Yang keempat itu adalah transparan. Kemudian ada kelebihan fintech menurut OJK. Di sini kelebihannya ada dapat melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional, dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Poin keduanya menjadi alternatif pendanaan, karena selain jasa industri keuangan, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Kemudian juga ada kekurangan fintech menurut OJK.
Kekurangannya pertama ada fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, kekurangan dari fintech adalah sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Dilanjut, yang ketiga tentang dampak fintech pada perbankan. Yang pertama, berkurangnya sumber daya manusia yang digunakan. Namun, di sisi lain juga, perbankan belum sepenuhnya beralih ke digital. Dengan itu, bank masih memerlukan sumber daya manusia yang berakibat pada pengeluaran biaya lebih karena harus menggaji karyawan yang bekerja di bank tersebut. Yang kedua, ada bank melakukan dan mulai fokus pada pengembangan fintech. Hal ini dilakukan diindikasi karena munculnya startup fintech yang ingin menyaingi layanan keuangan perbankan. Hasil ini juga memiliki alasan, yaitu tingkat penetrasi pasar atas fintech yang dimiliki bank belum begitu besar sehingga belum dapat menjangkau seluruh nasabah bank yang ada. Yang keempat, ada pengaruh smartphone pada perbankan. Karena smartphone pada saat ini sudah menjadi sebuah barang dengan tingkat kebutuhan yang bisa disebut penting bagi setiap orang dan atau sebagian orang, dan dalam upaya menunjang produktivitas kerja mereka. Perbankan di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi dengan mulai memasuki dunia maya, yaitu mobile banking yang merupakan bentuk pelayanan perbankan secara elektronik melalui media internet. Mobile banking juga diperlukan sebagai transaksi perbankan antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan smartphone. Terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah saya jabarkan tadi, yaitu di pasar negara-negara berkembang atau bisa disebut emerging markets, penyelenggara fintech melaporkan pertumbuhan rata-rata dalam jumlah dan volume transaksi masing-masing sebesar 15% dan 12%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka yang sebelumnya, yaitu 11% dan 10% untuk penyelenggara fintech dari negara-negara maju. Dampak atau keunggulan sosial teknologi keuangan ada beberapa hal, yaitu dapat menjangkau pelosok desa, kemudian cepat dan mudah, efisien juga, dan transparan, sehingga bisa membuat penggunanya atau penikmat dari fintech ini lebih nyaman karena transparannya itu. Terus fintech ini semakin berkembang, maka berkembang juga perubahan pola pikir konsumen, di mana para generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.